Purgatorium itu adalah api penyucian. Jadi menurut Romo Bayu itu setelah manusia mati kemudian dia dilihat Tuhan langsung ya begitu. Begitu meninggal ada dua vonis yaitu surga dan neraka. Tetapi yang masuk surga itu belum tentu orang itu bisa langsung ke surga, tapi harus melalui tempat yang disebut dengan api penyucian. Karena oleh dosa-dosa manusia, maka orang tersebut belum bisa masuk langsung ke surga, harus mengalami pemurnian. Kira-kira begitu. Dan jiwa-jiwa yang berada di api penyucian itu adalah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan doa dari manusia yang masih hidup di dunia. Sebab kalau orang itu sudah masuk surga, sudah tidak butuh doa. Orang yang divonis ke neraka itu tidak bisa didoakan karena vonisnya neraka. Maka bagi kita yang khususnya keluarga itu sangat penting, yaitu melakukan doa-doa kepada saudara kita, keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Kalau selama ini orang Katolik mengikuti tradisi Jawa, mendoakan itu ya 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu adalah tidak keliru. Tetapi semakin sering mendoakan saudara kita yang berada di api pencucian atau yang telah dipanggil Tuhan, itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan, misalnya Rosario itu ada kesempatan mendoakan orang yang telah dipanggil Tuhan, misalnya ya Yesus yang baik dan seterusnya, itu kan mendoakannya, ampunlah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan mantalah jiwa-jiwa itu bisa disebutkan dalam hati atau diucapkan secara pelan, jiwa keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Dalam hari ke-6 itu temanya cukup menarik, yaitu kita diminta untuk berjaga-jaga. Anak manusia datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Dalam konteks ini, bahwa peristiwa kematian adalah suatu peristiwa yang setiap orang akan mengalaminya. Yang menjadi masalah kan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal atau maut akan menjemput kita. Yang jelas itu adalah misteri Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sesuatu yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu manakala nanti menjemput kita. Karena meninggal itu bukan karena urut umur, yang muda meninggal juga banyak, mati itu tidak harus melewati sakit, yang tidak sakit lalu meninggal juga banyak. Oleh karena itu, melalui sabdanya Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dalam konteks ini ingin berbicara bahwa kematian itu misteri Tuhan yang kita tidak tahu. Oleh karena itu harus berjaga-jaga dan siap sedia. Ada banyak orang yang mempersiapkan kematian itu secara fisik, misalnya sudah mengkapling tempat, ada juga yang sudah beli peti mati dan lain sebagainya, itu dalam rangka persiapan. Tetapi yang diminta Tuhan di sini adalah persiapan secara rohani. Persiapan secara rohani tentu saja kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita. Nah, ketika kita orang yang selalu dekat dengan Tuhan itu, buahnya adalah
kebaikan-kebaikan, perbuatan baik. Nah, itu yang menjadi persiapan bagi kita seandainya sewaktu-waktu Tuhan itu memanggil kita. Andai kata kita tahu kapan kita mati, tentu kita siap-siap ya, pamitan ke sana kemari, mungkin malah pesen ambulan dan sebagainya. Kalau kita tahu, akan tetapi kenyataan tidaklah sedemikian mudah. Kita tidak tahu kapan datangnya maut menjemput. Kadangkala kita lengah, tidak pernah siap menunggu bila sudah tua. Padahal saya sampaikan tadi bahwa kematian tidak urut umur. Padahal ajal tidak dapat diukur dengan usia. Banyak kita melihat orang yang meninggal dalam usia muda, apapun penyebabnya, bahkan masih segar bugar lalu tiba-tiba jatuh, itu sering terjadi. Tuhan Yesus dalam Injil malam hari ini memperingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, bersiap diri kapan saja kita harus menghadap kepadanya. Tuhan tidak pernah memberitahu kapan kita mati. Itu semua untuk mengukur sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita memang tidak tahu kebijaksanaan Tuhan atas hidup kita ini, tetapi sebagai umat beriman, kita harus percaya bahwa kehendaknya memang yang terbaik, baik bagi kita semuanya, termasuk bagi siapapun, seorang penjahat sekalipun. Tuhan mengasihi semua umatnya tanpa pandang bulu, diberi kesempatan yang sama. Usia hanyalah sebuah kesempatan, dan ukuran kapan usia itu harus berakhir hanya ada di tangan Tuhan sendiri. Sampai detik terakhir pun Tuhan sabar menunggu umatnya mau bersiap diri. Adalah hal yang bodoh apabila kesempatan dari Tuhan ini kita sia-siakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita semua memohon berkat dari Tuhan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa selalu menaungi kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup kita buka halaman nomor 108. Masih dulu ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghantam jiwaku, bersandar aku ke tanganmu.
kasih kepada Bapak Anton Darto yang telah berkenan memimpin ibadat memulai hari ke-6 Bapak Agustinus Sutarto dipanggil Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan memberikan dukungan doa ibadat memulai dengan hikmat. Semoga Bapak Agustinus Sutarto dimaafkan segala dosa-dosanya dengan ibu-ibunya dan mendapatkan kedamaian abadi di surga. Terima kasih. Oke, ibadat memulai hari ke-6 pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Kurang nyuwun sepindah mawon. Niki Mas Tanto sampun. Niku. Yes, monggo silakan.